Guys, nih dia balik lagi nih. Walaupun pasar mobil berjenis SUV sedang booming banget di tanah air, tapi jangan pernah lupakan jenis mobil yang masih selalu memuncaki puncak penjualan mobil terbanyak beberapa tahun belakangan, yaitu mobil dengan jenis low MPV. Karena jenis mobil ini selalu laris manis penjualannya, makanya banyak pabrikan mobil hingga saat ini menghadirkan mobil berjenis LMPV. Di Indonesia sendiri tercatat ada 7 merek mobil yang menghadirkan jenis low MPV. Nah, di video kali ini, Nidia mau bahas mengenai performa 5 mobil LMPV 1500cc yang populer di Indonesia. Nidia akan urutin dari yang terpelan hingga yang paling ngebut. Daripada penasaran, mending kalian simak terus video ini sampai habis. Pertama, dari pabrikan mobil asal Tiongkok, yaitu Wuling Convero S. Nah, di pasar LMPV ini, Wuling menjagokan Convero untuk bertarung dengan Avanza and the Gang. Hadir di Indonesia sejak tahun 2017, mobil ini memberikan impresi yang cukup baik. Karena secara dimensi, keluasan kabin terbilang cukup besar daripada rivalnya. Tapi kalau urusan mesin, Convero dibekali dengan mesin berkode L2B14 yang berisi 1485cc 4 silinder yang diklaim mampu mencatatkan tenaga maksimal di 107 daya kuda dan torsi 145 Nm. Dan tenaga mesin itu disalurkan ke dua roda belakang. Walaupun secara figur tenaga mirip-mirip dengan rival sekelasnya, namun catatan akselerasi mobil ini menurut riset yang Nidia baca dari 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 14,5 detik. Catatan waktu itu beda 3 detik dari mobil tercepat di daftar kali ini. Terus juga, untuk urusan transmisi, mobil ini hanya tersedia transmisi manual 5 percepatan dan otomatis ACT 4 percepatan. Ya, tapi kalau kalian tertarik dengan fitur yang banyak banget di mobil ini, dia kasih tahu ya harga lengkapnya. Kedua, ada dari mobil pabrikan Jepang, yaitu Mitsubishi Xpander. Mobil yang dikenalkan tahun 2018 lalu ini sukses mengambil hati para penikmat mobil LMPV. Karena jelas aja, Xpander ini desainnya lebih segar, modern, dan kelihatan maskulin abis. Namun ternyata di balik desainnya yang cukup sporty, Mitsubishi nggak membawa kesan sporty juga nih kepada mesinnya. Mesin dengan kode 4A91 yang berisi 1499cc 4 silinder MIVAC ini mencatatkan tenaga maksimal di 102 daya kuda dan torsi 141 Nm. Dari figur tenaga itu, akselerasi yang berhasil dicatat mobil ini di angka 13,5 detik untuk lari dari 0 sampai 100 km per jam. Berbeda dengan Convero, tenaga mesin tersebut disalurkan ke dua roda depan alias front wheel drive. Ya, kemarin Siraka juga udah buat review lengkap mengenai Mitsubishi Xpander Cross terbaru juga tuh. Coba deh ditengok. Nah, untuk harga, Mitsubishi Xpander ini dijual dalam berbagai tipe. Yang harga lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Ketiga, Nidia mau nobatkan untuk mobil yang gak pernah bisa disalip, yaitu Toyota Avanza. Kenapa Nidia bilang gak bisa disalip? Karena mobil ini selalu menyandang gelar sebagai mobil dengan penjualan terbanyak hingga saat ini. Makanya di jalanan Avanza tuh banyak banget. Disalip, ada lagi di depan. Avanza ini menggendong mesin dengan kode 2NRVE, berisi 1496cc 4 silinder. Klaimnya Toyota sih, mesin ini bisa menghasilkan tenaga hingga 102 daya kuda dan torsi 136 Nm. Lalu, tenaga mesin itu disalurkan ke dua roda belakang, alias rear wheel drive ya. Kalau kata netizen sih, mobil RWD lebih kuat tanjak. Nah, walaupun secara figur tenaganya kecil, namun akselerasi yang berhasil dicatatkan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam bisa dibekukan di angka 12,8 detik. Lumayan kan? Tertarik nggak nih kalian untuk membeli Avanza? Atau ada juga Veloz? Kalau tertarik nih dia udah rangkumin ya harganya. Lanjut nih, ada dari pabrikan yang identik sama warna biru, Suzuki R3. Gak lama ini R3 abis ada pembaruan loh. Ternyata pembaruan pada mobil LMPV andalan Suzuki ini tidak hanya di bagian eksterior aja nih yang makin modern, tapi di sektor mesinnya juga turut diubah. Suzuki R3 kini menggendong mesin berkode K15B yang merupakan versi penyempurnaan dari mesin sebelumnya. Kapasitasnya 1462cc 4 silinder yang tenaga maksimalnya diklaim dapat di angka 103 daya kuda dan torsi 135
Nm. Padahal lumayan tipis ya angkanya dari Avanza. Tapi, menurut riset yang Nidia baca, akselerasi mesin tersebut ternyata mampu menghempas R3 dari 0 sampai 100 km per jam hanya dengan 11,4 detik. Wih, angka segitu sih lumayan kenceng ya guys. Nah, urusan harga, Suzuki R3 ini dijual dalam beberapa tipe. Yang harga lengkapnya kalian bisa intip di sini. Terakhir, yang tercepat di kelas mobil low MPV ada dari Honda Mobilio. Ternyata nggak cuma desainnya yang sporty, tapi dapur pacu pada mobil ini juga terbilang mumpuni loh. Mobil yang terkenal pintu bagasinya ringkih banget alias pantat penyok ini menggendong mesin berkode L15Z1. Mesinnya itu berkapasitas 1496 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 116 daya kuda dan torsi yang cukup besar, yaitu 145 Nm. Dari riset yang Nidia baca, akselerasi Honda Mobilio dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh waktu 11,4 detik aja nih guys. Memang sih, walaupun secara angka sama dengan Suzuki R3, tapi mesin Mobilio ini secara angka lebih besar ya guys. Nah, untuk sekarang, Honda Mobilio dijual dalam berbagai varian dan tipe. Ada juga tuh yang kalau mau sporty, tipe RS-nya. Harga lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Itu dia tadi 5 mobil dengan jenis LMPV populer yang tenaga mesinnya Nidia urutkan dari yang terpelan hingga terkencang ya. Kalau kalian tim mana nih? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua Sobat Nidia yang sudah menonton video ini sampai habis. Nidia nggak bosan-bosan untuk ingetin kalian nih untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella!